Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara mengoptimalkan bandwidth pada jaringan mikrotik kita, terutama untuk memprioritaskan akses ke dalam game sama ke dalam WA. Biasanya kan keluhan dari pelanggan itu main gamenya nge-lag mas gitu, sama WA-nya muter-muter terus. Nah kayak gitu ya keluhannya, kirim WA jam kot mas gitu. Nah bagaimana sih cara kita mengoptimalkan ya? Yang pertama dan yang paling penting ini sebelum masuk ke tutorial, yaitu gunakan perangkat dan sumber internet yang bagus. Nah yang pertama, pilih sumber internetnya harus benar ya. Yang benar gimana mas? Pokoknya kualitasnya yang bagus, buat WA lancar, main game oke, itu dulu syaratnya ya. Kalau itu sudah oke, maka kita lanjut ke yang kedua. Syarat kedua yaitu gunakan alat yang bagus ya. Misal mikrotik saya sudah CCR mas tapi lemot, nah berarti ada hal lain yang perlu diperhatikan, misalnya di access point ya. Access point yang digunakan itu harus bagus, terutama yang rame pelanggan. Misalnya kalian buka di tempat rame gitu kan, itu kalian harus pakai access point yang bagus, yang bisa memuat atau bisa nampung banyak perangkat sekaligus. Misalnya bisa satu access point bisa sampai 30 perangkat sampai 50 perangkat, itu harus pakai yang bagus. Kalau memang mas dananya mepet, nggak bisa saya membeli perangkat yang bagus-bagus seperti itu, bisanya beli bekasan gitu. Ya nggak apa-apa pakai bekasan, tapi yang kondisinya masih oke, dan masih layak lah dipakai, nggak sering trouble gitu. Juga kalau pakai modem bekasan itu harus dipasang beberapa unit, dan frekuensinya harus dipisah-pisah, misalnya channel 1, channel 6, channel 11 gitu, harus dipisah-pisah biar tidak terjadi interferensi. Oke. Dua syarat utama itu harus dipenuhi ya. Yang pertama internet bagus, yang kedua alatnya juga harus memadai. Dan yang ketiga, kita masuk ke tutorialnya, yaitu mengoptimalkan. Bagaimana sih cara mengoptimalkan bandwidth sesuai kebutuhan. Contoh kali ini sederhananya kita akan mengoptimalkan dua aja ya. Untuk ke game yang umum di lingkungan kita, yaitu game Free Fire dan Mobile Legend. Itu aja yang kita optimalkan biar tidak terlalu berat pada router kita. Kemudian sama sosial media yang paling sering dipakai adalah WA. Kendalanya biasanya WA-nya jam kot atau apa gitu ya, itu harus dioptimalkan. Oke. Kita langsung saja ke tutorial ya. Yang pertama kita buka dulu untuk mikrotiknya. Mikrotik yang saya gunakan kali ini adalah RB941 atau Hub Lite. Ini memang kondisinya, sekali lagi ya, kondisinya tidak ada klien di sini. Kita akan coba tes aja bagaimana sih cara membagi bandwidthnya gitu aja. Nanti untuk implementasi di tempat yang rame itu bisa kalian coba sendiri. Ini cocok atau tidak diimplementasikan di tempat saya gitu, bisa kalian coba sendiri. Oke, di sini tidak ada script yang saya bagikan. Ingat, tidak ada script yang saya bagikan. Kalian harus praktek sendiri. Karena kalau saya bagikan script nanti untuk kedepannya itu bingung. Mau diarahkan gimana, mau dibikin gimana, itu nanti bingung. Bingungnya kenapa? Karena kan memang script kan sudah jadi, tinggal copy paste langsung jadi jalan. Tapi kan kita nggak ngerti isinya apa, maksudnya apa gitu. Kita akan pelajari di sini. Oke. Yang pertama, dalam pembagian bandwidth itu saya tidak menggunakan Q3 ya, hanya Q biasa aja yang di sini. Nah, kita akan lihat dulu ya, jaringan saya itu menggunakan IP ini ya, 12.1 IP-nya, sama IP modemnya 100.1. Oke, kita akan buat dulu di sini yang namanya global network itu misalnya ya. IP-nya .0 124. Ini disesuaikan dengan IP address kalian ya. Jangan ditulis sama. Misalnya IP address kalian itu 10.1 ya,
10.1/24 berarti di sini tulisnya 10.0/24. Misalnya IP kalian beda ya, pokoknya disesuaikan aja sama ininya. Ini ke sini. Pokoknya belakangnya .0/24 ininya harus sama. Kalau /23 ya tulis aja /23 gitu. Oke, kemudian bandwidth. Nah, bandwidth ini kita tidak boleh membohongi settingan bandwidth yang ada di SimpleQ ya. Misalnya, saya pakai IndiHome ya, IndiHome dengan speed 30. Itu saya speed test menggunakan speedtest.net. Itu dapatnya 14 mega upload dan downloadnya 30 sekian mega. Oke, saya ambil amannya aja, uploadnya 14 mega, downloadnya 30 mega, gitu aja. Nah, saya apply. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan tambahkan baru yang namanya, misalnya di sini saya optimalkan untuk ping, gitu misalnya ping, ininya sama. Ping saya cukup pakai 1 mega aja. Kemudian masuk ke advance ini, paket mark kita pilih aja isi ping gitu. Nah, priority kita pilih 1, isi 1. Nah, kemudian parent pilih global network, kemudian apply, kemudian oke. Nah, di sini untuk menampilkan priority ini di sini ya, kan ada priority nih. Mungkin di tempat kalian tidak ada. Caranya klik kanan di sini, kemudian show column, pilih download priority di checklist sama upload priority di checklist juga. Nah, kayak gini nanti. Next kita akan tambahkan yang kedua yaitu misalnya DNS. Nah, ininya sama kayak gini. Kemudian advance, paket mark isi aja DNS. Kemudian ini prioritinya saya pakai 2 aja. Parent pilih global network. Kemudian oke. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 DNS. Biar nanti enak kalau diklik sini nanti dia urut. Itu tujuannya. Ini pakai 1M juga deh, gak apa-apa. Kemudian yang ketiga kita akan tambahkan game ya, game. Nah, untuk game, karena game itu sekalipun bandwidthnya kecil, tapi dia itu butuh yang kenceng juga. Ya kita anggap aja uploadnya 10, downloadnya 20 gitu, nggak apa-apa. Nggak bakal kepake semua kok ini. Coba untuk alokasi aja, paket mark isi aja game. Kemudian priority, karena ini 1, 2, kita prioritikan nomor 3. Parent kita pilih global network, kayak gitu. Nah, ini kan priority 1, 2, 3. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi priority. Kemudian yang keempat, kita buat WA gitu misalnya. Nah, WA ini kita kasih bandwidth sama kayak game aja. Nggak apa-apa. Paket mark kita kasih WA priority nomor 4. Nah, global network, parentnya pilih global network. Nah, biar masuk ke sini ya. Nah, awalnya kan gini, kalian klik sini nanti muncul. Kemudian kita tambahkan yang ke 5 atau terakhir, yaitu hotspot ya. Saya fokusnya ke hotspot aja, ke satu jaringan. Nah, kayak gini. Nah, berhubung bandwidth kita cuma 30 dan 14, maka kita di sini uploadnya saya kasih 12 mega saja dan downloadnya karena 30 nanti kan ada spare buat game dan lain sebagainya, kita pakai 25 mega aja. Kemudian di sini priority diisi 5. Nah, paket mark enggak usah ya, kosongi aja paket mark, parentnya pilih global network. Nanti seperti ini hasilnya. Oke, saya akan jelaskan fungsi priority pada SimpleQ ya. Di sini kan ada global network kan jadi induknya. Saya prioritinya enggak terpengaruh di sini, enggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah di anaknya sini. Nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya kita punya bandwidth 30 mega. Tiba-tiba ini hotspot ini sudah menggunakan bandwidth 25 mega nih, mentok nih. Ya kan, dia priority 5. Tiba-tiba ada yang main game. Nah, karena prioritinya lebih besar, maka priority untuk hotspot ini akan diturunkan. Misalnya speednya akan
apa ya, dikecilkan sedikit dan diberikan kepada bandwidth game gitu. Itu fungsinya priority. Semakin kecil angkanya semakin diprioritaskan. Oke. Misalnya ping. Nah, misalnya ada bandwidthnya mentok nih 30 mega. Tiba-tiba ada orang yang ngeping ke Google gitu. Maka dia akan diutamakan bandwidthnya, akan didahulukan lah bahasanya. Misalnya 30 mentok, maka akan dikurangi 30 buat alokasi sedikit ini untuk ping. Jadi untuk bandwidth semakin kecil prioritinya, semakin diutamakan atau selalu ada lah, selalu disediakan sama sistem mikrotipnya. Kayak gitu sederhananya. Oke, ini kita sudah berhasil ya, sudah berhasil ngisi ini. Nah, sudah berhasil mengisi ini, membuat simple queue-nya. Nanti next kita akan coba login ke hotspot dulu ya. Login ke hotspot dulu pakai HP. Sebelum login ke hotspot kita harus setting untuk user profile ya. Parent-nya itu harus disetting ke hotspot ini. Parent-nya insert queue before, pilih bottom aja nggak apa-apa. Nah, kayak gini nanti hasilnya ya. Kalau kalian tidak ada ininya, klik kanan, show column, pilih parent queue sama insert queue before-nya diaktifkan. Oke, saya akan coba connect ke hotspot dulu ya. Ininya sudah paham kan ini? Tinggal pilih aja di queue, parent-nya pilih hotspot karena nanti semua klien hotspot akan ada di bawahnya sini. Saya akan coba connect ya. Connect ke hotspot. HP, pakai HP. Mana nih? Oke. Obtaining IP address. Loh, kok nggak login? Oh iya sih, ininya belum diaktifkan hotspot servernya. Ya. Nah, zombie. Nah, saya login dulu. Nanti kalau parentnya sudah disetting pada user profile, maka dia langsung muncul di bawah hotspot sini. Kita coba connect, tuh langsung muncul di bawah sini ya. Nah, nanti di sini kelihatan upload downloadnya, speednya itu kelihatan semua ada di sini. Tuh, itu bukti kalau ininya simple queue-nya berjalan ya. Kalau kalian tidak ada upload download, klik kanan, show column, pilih download sama upload ini di checklist. Nanti akan muncul kayak gini. Oke, next kita akan pelajari bagaimana cara mengisi ini ya, biar simple queue-nya ini fungsi semua, mulai ping, DNS, game, sama WA. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita akan coba ping. Kita akan tambahkan melalui IP, kemudian firewall. Nah, di sini connection masih kosong ya, nggak ada connection mark. Masuk ke mangle ya. IP firewall, terus pilih mangle. Atau kalau nggak arti mangle, tulisannya mangle. Nah, kita coba tambahkan ini, kita tambahkan. Nah, pada general pilih pre-routing, protokolnya pilih ICMP. ICMP itu adalah protokol yang digunakan untuk melakukan ping. Itu ICMP. Kemudian action, pilih mark connection. Nih, pass through harus di checklist. Untuk mark connection, pass through harus di checklist. Kasih aja ping gitu. Itu aja, bolehlah ping gitu ya. Connection ping, apply. Kemudian selanjutnya ini kan sudah ya, pre-routing ICMP, pass through. Nah, connection ping. Kemudian kita tambah pre-routing connection mark, kita pilih connection ping. Kemudian action, pilih mark paket, pass through-nya dibuang, isi ping. Nah, atau pilih dari sini, pilih ping. Kemudian apply. Oke. Tuh, langsung muncul datanya ya. Datanya kelihatan di sini. Saya akan coba buktikan di sini apakah dia benar masuk ke sini atau tidak ya. Kita lihat statistiknya di sini atau traffic ya. Saya akan coba ping ke Google ya, Pak. Ping Google. Muncul enggak di situ datanya? Tuh muncul. Bentar ya. Ini kelihatan enggak ya di layar? Nah, itu ya. Kelihatan ya di layar ya. Tuh. Nah, saya ping ke Google, dia langsung di sininya langsung muncul ya. Di trafficnya ini muncul.
dan tidak muncul di sini, dan tidak muncul di sini. Tuh. Kalau ininya saya matikan, saya disable, maka munculnya ada di bawah sini harusnya. Tuh. Itulah fungsinya untuk kita memprioritaskan di sini. Jadi paket-paket khusus itu akan diarahkan ke simple queue-nya atau simple queue khususnya, misalnya sesuai ini. Ya, saya coba nyalakan lagi, dia akan pindah ke sini. Tuh. Oke. Ctrl C dulu. Nah, kita sudah berhasil memindahkan ping atau protokol ICMP ke simple queue ping ya. Next, kita akan coba pindahkan DNS-nya biar tidak ngikut ke sini. Biar DNS-nya ikut ke DNS saja. Caranya karena DNS itu menggunakan protokol 53, maka kita harus tambahkan 53 ya di sini. Nah, UDP 53 ya, protokol kita pilih bukan TCP tapi UDP. UDP destination tujuannya ke 53. Nah, kemudian action kita pilih mark connection, pass-through-nya di checklist, con DNS gitu misalnya. Kita apply. Nah, pass-through yes, con DNS, oke, di sini langsung ada request. Kemudian kita tandai paketnya. Pre-routing connection mark kita pilih con DNS. Kemudian action mark paket, pass-through-nya dibuang. Ininya pilih DNS, kemudian apply. Nah, oke, kita akan coba perhatikan di sini ya, di DNS saya akan coba ping ke apa ya? Tuh, sudah jalan tuh. Ping ke YouTube ya. youtube.com. Jalan enggak ya? Itu langsung ada request satu barusan ya. Saya coba Ctrl C ping ke apa ya? yahoo.com. Harusnya di sini langsung ada request, ada biru garis satu. Tuh, ada biru garis satu ya. Nah, berarti kita sudah berhasil memindahkan paket ping yang harusnya masuk ke dalam jaringan atau di sini, di limit hotspotnya ini ke dalam sini. Ping dan DNS sudah bisa kita arahkan ke situ. Oke. Next yang paling ditunggu adalah game dan WA ya. Ya, yang ini dua ini kita basicnya aja, dasarnya aja bagaimana cara memindahkan atau mark paketnya ya ke sini. Kita akan menggunakan game. Kita akan minta bantuan pada Om Buana.net ya. Ahlinya ahli itu yang membagikan seluruh toolsnya dengan gratis di internet. Nah, kita akan coba cek di websitenya ya. Ini. Nah, saya hanya menggunakan kalau kalian cari di buananet.github.io, pilih aja ini game static routing. Nanti saya pilih FF sama Mobile Legend. Nih. Saya dua aja yang saya copy ya. Yang pertama kita copy address listnya. Ini wajib kita copy address listnya. Kita copy address list. Kemudian masuk ke sini. Masuk ke dalam sini address list. Kita new terminal. Kita pastekan. Paste. Nah. Kita sudah berhasil menambahkan address list ya. Ke sini. Kita local IP kita tambahkan. Kasih 255, 255, 255, 255. Kita tambahkan itu. Nah, jadi kayak gini. Local IP. Kita punya address list untuk local IP. Next, selanjutnya kita akan copy raw dari website Buana.net ya. Kita hanya ada di sini ada 2 game aja yang kita tambahkan karena kebanyakan pelanggan itu pakai 2 game ini aja umumnya ya. Umumnya pakai 2 game ini. Yang sering rewel ya orangnya. Mas, gamenya lemot gitu kan. Nah, kita pakai 2 game ini aja. Kita pastekan. Kita pastekan di new terminal. Paste. Oke, sudah. Nah, sudah masuk semua ya. Karena ini sudah masuk semua. Karena saya sudah melakukan torch ya. Torch itu adalah melihat traffic koneksi pada permainan FF. Ini ada update ya. Dari yang saya lakukan itu dari script Om Buana.net ini ada sedikit update port ini akan saya tulis ya di bagian UDP
yang sini, ini kan ada 10.000 sampai 10.015. Ini diubah jadi 10.016. Nah, oke, yang ini harus diubah. Kemudian apply. Kemudian yang TCP ada di 39698, berarti yang ada di sini. Nah, 39698 ini ketambahan 39699. Maka sampai 39699 gitu. Bisa jadi nanti 39700 itu bisa jadi nantinya. Nah, ini update yang saya dapatkan. Nanti bisa kalian tambahkan sendiri. Oke. Ini ya. Ini sudah masuk untuk settingan RAW-nya. RAW ini fungsinya di sini hanya untuk menangkap port yang dibuka oleh klien, sehingga dideteksi kalau buka port ini loh portnya game, kayak gitulah fungsinya. Nah, ini misalnya ada klien membuka port 6006, maka dia dideteksi sebagai list IP game. Nah, di sini. Oke. Karena saya pakai router kecil ya, maka saya nggak mau timeoutnya menjadi 1D, saya nggak mau, karena akan membebani RAM dari mikrotik kita gitu kan. Misalnya RAM-nya ini sisanya 6,7 MB, kalau dibebani ini makin kecil, makin lemot nanti. Saya akan perkecil untuk timeoutnya, karena saya males ngetik satu persatu, maka caranya adalah melalui sini IP firewall raw, tinggal set address list timeout. Saya kasih 10 menit aja untuk game ya, karena game itu dinamis. Fine, maka secara otomatis kalau saya enter jadi 10 menit semua. Nah, oke. Karena game itu terlalu dinamis, servernya banyak, maka saya set 10 menit aja cukup. Oke. Nah, kita sudah berhasil memasukkan ini ya. Next, kita akan tambahkan di sini di firewall, di mangle lagi. Nah, kita akan tandai semua paket gamenya. Pre-routing tetap advance, pilih DST address list menjadi list IP games. Nah, semua paket yang menuju list IP game kita tandai connection, mark connection menjadi con game. Tuh. Nah, pass through pasti, karena biar tidak dicek-cek ulang ya. Kita pilih pass through-nya, pilih yes. Kemudian agar dia masuk ke dalam simple queue ke sini, maka kita akan tambahkan ini connection mark, pilih game ya. Kemudian action mark paket, pass through-nya dibuang, pilih game. Nah, kayak gitu. Oke, sudah ya. Kita akan coba main game ya. Kita akan coba main game di sini. Ini game ya. Saya akan coba main game FF aja yang ringan. Karena ini game FF nih. Oh, kok hilang? Ntar. Main game FF. FF Max. Kita coba play ya gamenya ya. Kalian perhatikan di sini. Nanti dia terdeteksi enggak itu datanya dan masuk ke sini atau tidak ya. Ya. Tuh. Jalan tuh trafiknya. Saya akan coba enggak main, saya pakai di training aja. Kita start matchmaking. Tuh ya. Trafik di sini jalan. Di dalam mangle-nya jalan nih. Jalan, saya akan coba masuk ke dalam permainannya. Saya akan lakukan torch juga, torch pada tool torch pada ini ya. IP saya dapat IP berapa sih ini? Dapat IP 254 ya. Saya akan lakukan torch di sini 12254 protokol sama ini. Coba start. Tuh. Oh, sekarang ada 1018. Berarti kita harus update port lagi ya. Kita harus update port lagi di sini. Sebentar di raw. Kan ini tadi saya
bilang sampai 16, ternyata sampai 18 juga ada. Kita apply. Nah, tapi firewall. Nah, ini kita pilih manual. Di sini ya. Tuh, kalian perhatikan di game ini ya. Game saya klik tuh, yang biru-biru sama yang di sini. Nah, saya coba main. Di sini pingnya tuh kecil-kecil terus pingnya. Entah kelihatan atau tidak, pokoknya di bawah 20 pingnya. Mana refresh. Tuh. Kita main, semua datanya mengarah ke sini ya, mengarah ke game ya, datanya mengarah ke game tuh. 39801 kita coba cek di sini. Di sini ya 39801. Nah, ini juga ada update nih lagi. Nah, 39801 berarti kita tambah 39801 apply. Jadi gitu biar datanya pada masuk semua ke sini. Revive. Pantau terus tuh 100.018. Di sini ping saya aman ya. Ini drop ke 18 sama 25 ms. Haha. Tuh. Kecil pingnya. Oke, kita sudah berhasil ya untuk memindahkan atau memprioritaskan game sesuai dengan di itunya. Saya akan coba exit gamenya biar nggak berisik. Tuh, game ya. Oke, sip, aman. Kalau dilihat di connection di sini ada nanti connection game tuh. Tuh. 39801 sudah masuk, 100.018, 39699 sudah masuk. 39699 ini ya sudah masuk semua. Aman, di sini nanti kelihatan semua tuh. Tuh datanya kebaca semua. Ngakses ke sini berapa kali itu. Kebanyakan sih UDP ya aksesnya, TCP-nya sedikit. Nah, oke. Selanjutnya karena kita ini yang part terakhir ya, ini gamenya nanti kelihatan semua di statistik tuh, penggunaan datanya kelihatan ya. Jadi nggak ada yang mubazir di sini, settingannya nggak ada yang mubazir, sesuai dengan tujuan. Jadi tidak memberatkan router juga karena pakai RAW-nya juga cuma port ya, bukan konten. Kalau konten belum aku coba, nanti aja. Mangel juga sudah kepake semua, nggak ada mangel yang apa ya, yang terbuang percuma gitu kan, yang byte-nya 0 atau paketnya 0, nggak ada. Nih, connection ping. Oke, next kita akan coba tambahkan ya untuk WA. Untuk WA itu saya menggunakan sumber dari Pilhanet. Di sini beliau sudah menyediakan portnya, TCP dan UDP-nya. Saya pakai ini aja, saya nggak pakai domain konten, pakai port aja. Pakai port aja di sini ya. TCP sama UDP. Kita akan coba tambahkan. Kita akan belajar membuat RAW. Kita tambahkan di sini chain prerouting, kemudian protokol kita pilih TCP, DST address sesuai dengan yang disediakan tadi. Kemudian action add to DST address. Nah, ini namanya list IP WA gitu. WA. Karena WA ini ya paling ya itu aja servernya, sekalipun banyak saya pakai 30 menit aja. Nah, karena kan WA kan orang kan terus WA-an kan, kalau main game kan hanya paling main game sebentar, kemudian sudah selesai kayak gitu. Nah, ini ke list IP WA saya tambahkan apply. Kemudian kita copy aja biar gampang. TCP kita ganti UDP. Karena WA itu tidak hanya TCP tapi juga menggunakan UDP juga. Nah, di sini langsung kita kasih nama aja sosial media WA. Nah, biar tahu gitu kan, biar tahu. Di sini destination address list kita kecualikan untuk menuju ke local IP ya. Kita kecualikan
karena biar tidak penuh-penuhi nanti. Nah, loh, belum ini sudah ngehits 3 data. Alhamdulillahirobbilalamin. Maaf. Nah, di sini langsung list IP WA langsung muncul ya. WA langsung muncul di sini. Tapi connection di sini belum muncul ya, connection WA. Karena belum kita tambah. Oke, kita akan tambah ya di Mangle. Kita tambah, pilih chain pre-routing, kemudian advance, pilih destination address-nya, pilih list IP WA, action, mark connection, pass-through-nya pilih con WA. Bebas ini penamanya apa, yang penting bisa kalian ingat. Ini untuk WA ya. Nah, ini WA, list IP WA. Kemudian kita akan tambahkan paket pre-routing, connection mark-nya pilih connection WA, dan action-nya pilih mark paket, ininya dibuang, pilih WA. Apply. Oke, sip. Kita akan coba WA-an ya, apa bisa ya. Oh, bentar. Tuh, sudah terdeteksi itu nih. Kita cek di sini apa sudah masuk trafiknya di sini. Tuh, rate-nya sudah masuk ya. Akan coba WA-an, buka status. Kalau status itu dia tidak masuk ke sini, tidak masuk ke paket WA. Itu trafik WA jalan, di sininya juga jalan ya. Nah, coba buka story. Kalau story dia mengarah tetap ke bandwidth-nya masing-masing ya. Ke bandwidth-nya masing-masing kalau story itu. Tuh, story dia mengarah ke bandwidth-nya masing-masing. Tapi kalau untuk nelpon, nanti saya akan coba nelpon saya sendiri ya. Saya nelpon saya sendiri, kasihan nelpon sendiri. Nelpon saya sendiri, dia akan mengarah ke sini, ke atas sini. Nah, ke WA. Halo. Loh, tuh. Dia akan mengarah ke WA. Kalau kita cek di sini connection WA, dia itu ada tuh, byte-nya tuh kelihatan. Nah, tuh. Dia pergi ke sini. Tuh, connection WA. Di WA-nya dia BPS-nya ya, download upload-nya dia tetap jalan tuh, kelihatan. Jadi walaupun trafik penuh, bandwidth-nya kepakai semua, untuk nelpon WA tetap lancar, harusnya, harapannya kan begitu. Nah, ini ya, oke, ini jalan semua. Di sini tidak kelihatan karena aktivitas HP ini cuma untuk buka WA ya, atau nelpon WA. Jadi yang aktif di sini koneksi WA-nya. Oke, saya tak tutup dulu teleponnya. Oke, kenapa, pasti ada pertanyaan, Mas, kenapa sih simple queue-nya kok digabung? Oh, nggak digabung ya kayak teman-teman yang lain. Kok dibikin sendiri-sendiri, ping sendiri, DNS sendiri, WA sendiri, game sendiri. Kenapa kok nggak digabung? Alasan tidak digabung karena karena kita masih belajar ya, tahapannya belajar. Karena untuk melihat apakah mark paket kita itu sudah benar atau tidak, sudah jalan atau tidak. Kalau kita gabung misalnya dalam satu simple queue itu bisa sebenarnya. Contohnya kayak gini ya. Misalnya ping ditambahkan paket DNS, ditambahkan juga paket WA gitu. Sebenarnya bisa aja kayak gini. Tapi kan kita masih tahap belajar. Maka saya bedakan sendiri-sendiri. Mangle-nya pun saya bedakan sendiri-sendiri itu. Ping, DNS, game, WA saya bedakan sendiri-sendiri gitu. Karena untuk analisa, terus untuk melihat apakah yang kita buat itu sudah jalan atau tidak gitu. Itu sebenarnya fungsinya, bukan apa ya. Tapi kalau nanti kalian meracik sendiri mau digabung misalnya apa, ping DNS sama apa digabung ya terserah. Misalnya mau dibedakan sendiri, ping upload, ping download ya kan,
Itu ya terserah nanti, karena kita masih di dasar ya, pelajaran dasar bagaimana sih cara mengoptimalkan jaringan di tingkat dasar. Nah, ini tidak tahu untuk penggunaan CPU pada traffic dengan klien banyak, saya tidak tahu hasilnya bagaimana. Mungkin kalian bisa coba ya, bisa coba sendiri, setting mikrotik dari awal, kemudian kita tambahkan settingan seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian dites apakah penggunaan CPU-nya besar atau tidak, nanti bisa tulis di kolom komen. Nanti juga kalau kalian punya punya pendapat lain atau tutorial lain, misalnya Mas kalau pakai RAW bikin berat pakai ini aja, itu silakan. Saya juga masih belajar, saya juga masih baca-baca di YouTube atau di Google ya, sama ada di buku juga saya baca. Nah, saya tidak share untuk skripnya, padahal saya pun bisa untuk ini sebenarnya bisa diekspor ya, untuk queue-nya sama firewall-nya bisa diekspor, tapi saya nggak akan share. Kenapa saya nggak di-share? Karena biar kalian belajar, biar kalian lihat bagaimana cara membuat settingan itu gimana sih, cara membuatnya, cara marking paket itu gimana sih gitu. Dan yang terpenting dalam belajar firewall itu kalian harus ngerti yang namanya TCP itu apa, portnya apa, bagaimana cara mencari port yang digunakan untuk aplikasi ini, bagaimana itu kalian harus tahu tentang protokol-protokol itu ya, bisa dipelajari sendiri nanti. Oke. Jadi sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya dislike saja, tapi jangan di dislike lah ya. Jangan lupa subscribe ke channel Khoris Ik dan K Tutorial. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke. Dah.